السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Marilah kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Tuhannya, dan pujian hamba kepada sesamanya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu kitab tafsir, silsilah tafsir karangan Mustafa Al-Adawi, beliau mengawali satu pertanyaan: kaifa tusbihu sariyan minal asriya wa ghaniyan minal aghniya? Bagaimana Anda bisa menjadi salah satu di antara orang yang kaya, jadi orang yang banyak hartanya? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ihfazha bid-dalil, hafalkanlah terhadap ini untuk menggapai kekayaan itu dengan dalil yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Idza aradta an yusi'allahu 'alaik, bila Anda ingin agar Allah lapangkan rezeki kepada Anda. Wa kun muqinan bisa'ati rizq, yakinlah Allah akan memberikan kelapangan. Fallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama, al-iktsaru minal istighfar, memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang dikisahkan dalam Al-Quran: istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena ia sesungguhnya adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan dari langit, hujan yang lebat, menumbuhkan, menyuburkan, yang akan menaburkan rezeki, memberikan buah-buahan, tanam-tanaman, dan itu adalah harta yang luar biasa. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan berikan bekal kepada kalian harta-harta, wa banin, dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan jadikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, Allah akan alirkan sungai-sungai. Terkait dengan istighfar ini jemaah dirahmati Allah,
Ada satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Pada suatu hari beliau mengatakan kepada anaknya, Ananda, ayahmu akan berangkat ke negeri Syam untuk satu hadis, entah melihat sanadnya, entah pemahamannya. Maka kata anaknya, ayahanda, hanya satu hadis. Engkau berangkat dari Baghdad ke Syam, perjalanan yang jauh, hanya untuk memahami satu hadis. Jadi kata Imam Ahmad, demikianlah wahai Ananda, kita dalam mencari ilmu pengetahuan, walau hanya satu hadis, mesti kita mencarinya. Kalau kita akan berusaha dengan sekuat tenaga, maka ilmu itu akan memberikan segala-galanya kepada kita. Berangkatlah beliau menuju negeri Syam. Ternyata zaman rahmatullah, beliau orang yang masyhur namanya, tapi orang tidak mengenal wajahnya. Orang sering mendengar nama Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tapi tidak kenal mana orangnya. Tentu dahulu belum seperti kita hari ini, kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melihat di WhatsApp. Dulu tidak ada, gambar tidak tahu. Berangkatlah beliau ke negeri Syam. Sampai di sana jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau masuklah ke dalam masjid karena tidak ada tempat untuk tinggal. Ketika malam sudah tiba, maka oleh penjaga masjid itu tidak membolehkan beliau untuk berada di sana. Beliau mengatakan, saya orang yang datang jauh. Kalau boleh saya tidur saja, hanya sebesar kaki saya saja. Tidak boleh. Maka beliau dibawa keluar. Maka jamaah rahmatullah, beliau tidak tahu hendak ke mana. Maka tiba-tiba ada seseorang yang melihat beliau. Bapak, kenapa di luar ini? Begini. Oh, tidak apa-apa. Datanglah ke rumah saya. Dibawalah ke rumah orang yang melihat itu. Sesampai di rumahnya, beliau mengatakan, wahai Ananda, mohon maaf, ini saya sudah mengganggu Anda. Oh tidak, ini adalah kewajiban orang dalam bertamu, memberikan makannya, memberikan minumnya, tempat tinggalnya, hingga 3 hari 3 malam. Silakan menikmati makanan dan masakan yang telah aku siapkan. Makanlah Imam Ahmad dengan orang yang menjamu ini. Beliau tanyakan, ini sendirian? Ya, saya sendirian. Mana istri? Istri saya sudah lama meninggal dunia. Saya hanya tinggal sebatang kara. Maka jemaah rahmatullah, setelah makan, yang pemilik rumah ini menunjukkan kamar tidur. Tidurlah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ketika tengah malam tiba, Imam Ahmad bangun beliau. Bangun untuk melaksanakan salat. Tetapi ketika beliau keluar, beliau mendapatkan orang tadi sedang salat. Selesai salat, maka beliau mendengar ucapan doanya. Astaghfirullah, ya Allah, maafkanlah istri saya. Astaghfirullah, ya Allah, berikan rezeki kepada saya. Astaghfirullah. Imam Ahmad merasa heran beliau, karena setiap doa yang beliau ucapkan, beliau awali dengan astaghfirullah. Beliau baru mendapatkan orang yang berdoa seperti itu. Selesai beliau berdoa, orang ini berdoa, beliau panggil, saya mendengar Anda berdoa. Oh, saya mohon maaf kalau doa saya ini mengganggu Anda sehingga bangun. Oh, tidak, saya justru merasa sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Maka tuan rumah ini mengatakan, bapak saya setiap kali berdoa mengucapkan istighfar. Semua doa-doa itu saya merasa dikabulkan oleh Allah. Apapun saya mohon kepada Allah, saya merasa doa itu dikabulkan. Oh ya, iya. Ada enggak doa yang belum dikabulkan? Hanya satu doa yang saya rasa belum dikabulkan. Oh, apa doa yang belum dikabulkan itu? Saya berdoa
agar saya bisa bertemu dengan seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum. Yang lain semua yang saya doakan, saya sudah mendapatkan doa itu dari Allah Subhanahu wa taala, ijabah itu dari Allah, kecuali satu, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Pak Imam Ahmad, inilah saya. Inilah saya. Saya tidak tahu kenapa malam ini sampai ke rumahmu. Mungkin itulah berkah istighfar tadi. Maka orang ini mengatakan, terima kasih. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bertemu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena banyak ilmu yang saya beroleh dari karangan-karangan Anda. Maka Imam Ahmad dengan tawadhu mengatakan, saya juga berterima kasih. Anda telah mengajarkan kepada saya malam ini bahwa dengan setiap istighfar itu akan mengijabahkan doa. Hatta doa yang Anda katakan tadi ingin bertemu dengan saya, Allah pertemukan pada malam ini. Masya Allah. Jadi ini jemaah dirahmati Allah, sungguh luar biasa makna sebuah istighfar. Istighfar itu menghantarkan kepada dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tadi, setiap beliau berdoa, beliau awali dengan kalimat astaghfirullah, baru berdoa. Doa yang kedua astaghfirullah, baru berdoa. Jemaah rahmatullah, ini salah satu bentuk bahwa kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, anak yang soleh, maka awalilah dengan memberikan infak pada jalan-jalan kebaikan. Setiap kita memberi, maka akan diberi. Jemaah rahmati Allah, Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Tidaklah ada infak sedikit apapun kecuali Allah akan menggantikannya. Setiap yang kita berikan, Allah akan menggantikannya. Dialah zat yang maha pemberi rezeki. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu pelajaran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin," tidaklah ada satu hari, yusbihul ibadu fihi, yang pada hari itu seorang hamba masih ada di paginya, illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, kepada orang yang berinfak berikanlah penggantinya. Wa yaqulu al-akharu, yang malaikat satunya berkata, Allahumma ya Allah, a'ti mumsikan talafa, kepada orang yang bakhil berikan kebinasaan kepadanya. Doa ini yang Nabi bacakan itu, yang itu adalah doa para malaikat, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak mengabulkan doa malaikat? Jadi oleh karena itu, sedikit yang kita infakkan, banyak yang Allah berikan. Maka jangan lewatkan kita satu hari kecuali kita menjadi orang yang sering memberi. Memberi bukan karena banyaknya, tetapi memberi adalah karena hati kita. Memberi bukan karena kaya harta kita, tapi memberi karena kaya jiwa kita. Orang yang memberi karena kaya jiwanya. Jadi alangkah indahnya orang yang kaya jiwanya ditambah dengan kaya hartanya. Tapi walaupun tidak kaya hartanya, cukuplah berbahagia orang yang kaya jiwanya. Jemaah rahmati Allah, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, Ibnu Adam, anfiq unfiq alaika. Anak Adam, berikan infak, aku yang akan membalaskannya kepadamu. Jadi Allah mengatakan, mengajak kepada wahai manusia, berikanlah
maka aku akan yang berikan kepadamu. Kata pengarang As-Salisu, yang ketiga, idza aradta an tasbiha sariyan, kalau engkau ingin menjadi orang yang kaya, maka sil al-arham, sambungkanlah hubungan silaturahmi. Tidak boleh ada hubungan silaturahmi yang terputus sama adik kita, abang kita, tetangga kita, keluarga kita, sanak saudara kita, siapapun. Tidak boleh ada orang yang terputus silaturahim. Mereka adalah saudara. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, man ahabba ayyub satalahu fi rizq, dan dipanjangkan usianya, sambungkanlah hubungan silaturahim. Jadi oleh karena itu, orang yang kaya itu yang banyak saudaranya. Orang yang kaya itu orang yang banyak temannya. Jadi ini jamaah rahmatullah, kekayaan yang luar biasa. Yang keempat kata beliau, ar-rabi'u, agar menjadi orang kaya itu syukru ni'matillah. Mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada nikmat yang kurang, tapi syukur yang tidak cukup. Maka Allah mengatakan, wa itadzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah mempermaklumkan kepada kalian, telah menyampaikan, menginformasikan kepada kalian, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan nikmat yang ada, menambahkan jumlahnya, menambahkan manfaatnya. Mungkin orang punya segala-galanya, tapi seolah-olah tak punya apa-apa. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah menambahkan jumlahnya sebagaimana Allah menambahkan manfaatnya. La azidannakum wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi jemaah rahmatillah, kaya itu karena kita bersyukur. Setiap orang bersyukur, maka keluarlah alhamdulillah. Apa maknanya? Pengakuan, ya Allah, banyak yang telah kau berikan. Oh, kalau demikian aku tambah lagi. Kamu rupanya bisa merasakan banyaknya nikmat aku. Kalau demikian aku tambah lagi. Ya, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, syukur itu sejajar dengan penambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima jemaah rahmati Allah, kata Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Silsilatul Tafsir, taqwallahi wa tarkul mahal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ibadahnya, khusyuknya, tawadhu'nya, jamaah salatnya bagus, sedekahnya bagus, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi jemaah rahmati Allah, kata beliau, fahadi asbab, ini sebab, asbabu sa'ati rizqi, sebab luasnya rezeki, wal barakati fi rizqi, dan berkahnya rezeki. Rezeki dilapangkan Allah dan Allah berikan ia sebagai sumber kebaikan kepada hambanya. Faf'alha, kata pengarang, maka amalkanlah. Tusbihu sariyan minal asriya, engkau akan menjadi salah satu orang kaya. Faya asbabun madmunah, inilah sebab-sebab yang terkandung di dalamnya. Maka jemaah rahmatullah, beliau mengatakan, kalau ada orang bertanya, saya sudah istighfar, kok enggak tambah rezeki? Ya, kata beliau, walakin kama huwa ma'lum anna asy-syakhsa idza dhahaba ila tabibin yu'alijuh. Kalau ada orang sakit datang ke dokter, ya, lalu kata dokter ini minum obat, ya, ini 1 hari 3 kali sebanyak 7 hari. Pokoknya dia minum 1 hari saja.
Dia bilang, Pak dokter enggak sembuh. Iyalah. Sudah dikatakan minum ini sampai 7 hari. Maka orang kalau cuma sekali beristighfar, sudah istighfar Pak kemarin sekali, kok enggak kaya? Ya enggaklah. Ya. Jadi maksudnya ya orang kalau berobat kan harus sesuai dengan nasihat dokter. Maka demikian pula kita bertakwa. Tidak cukup 1 hari. Demikian pula kita beristighfar. Jangan cuma sekali saja. Pas kita mendengar ceramah dan istighfar, astagfirullah. Kemudian besoknya tidak lagi. Tidak. Ya, yudaun. Mudawamah. Ya, takwanya, silaturahimnya. InsyaAllah. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan rezeki kepada kita. Dalam arti baik dalam angka-angka jumlahnya ataupun kualitasnya yang Allah berikan kepada kita. Semoga jemaah rahmatullah kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita selalu memberikan infak sesuai kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga adalah kita selalu menyambung satu rahim kepada saudara-saudara kita sehingga semua menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Yang keempat adalah selalu bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Demikianlah yang dapat kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.